sekitar tahun 1967-an. Sebut saja Pulau Boyan. Boyan adalah pulau kecil yang terletak di Pulau Jawa. Sekitar lebih dari 100 km sebelah utara Pulau Jawa. Secara administratif, pulau ini termasuk ke dalam wilayah sebuah kabupaten di Jawa Timur. Pulau Boyan hanya memiliki 2 kecamatan. Penduduk aslinya adalah pendatang, di mana sebelumnya pulau ini memang tak berpenghuni. Mata pencarian utama para penduduk kebanyakan adalah nelayan dan petani. Di sebuah desa kecil yang terletak di Kecamatan Timur Boyan, matahari mulai terbenam di ufuk senja, berganti langit berwarna temaram yang menyelimutinya, menandakan waktu petang mulai datang. Para petani di desa berbondong-bondong meninggalkan hamparan sawah yang terbentang luas di sana. Di satu sisi jalan setapak di tengah sawah, tampak seorang lelaki bertubuh sedang memakai topi capil dan sarung yang disampirkan masih berdiri. Pak Jarwo mematung, memandangi petak sawah miliknya. Lalu sebuah tangan menepuk bahu kirinya. "Kenapa, Wo? Kok malah melamun? Kamu nggak pulang?" tanya Somad, salah satu tetangga yang juga seorang petani. Lelaki berusia 50 tahun itu menghela napas. "Lihat, Mat, sawahku mulai mengalami kekeringan karena pasokan air yang kurang." "Ya, mau bagaimana lagi, musim kemarau memang sudah tiba. Tak hanya kamu, Wo. Pengairan air di sawahku juga tidak begitu bagus, hasil panen juga tidak banyak." Jarwo terlihat berpikir sejenak. "Tapi apa kau tahu, lahan sawah di ujung timur sana selalu subur. Pasokan airnya juga terlihat banyak. Bagaimana kalau kita mengambil air di sana saja?" kata Jarwo. Somad tersentak mendengar ucapan Jarwo. "Gila kamu, Wo. Kamu sudah tahu siapa pemilik ujung sana. Bisa-bisa celaka kita." "Badarso bukan?" sahut Jarwo enteng. "Dah gak bakal ketahuan kalau kita mengambilnya diam-diam. Lagi pula jarang orang yang mau pergi ke sawah tengah malam. Apalagi Mbak Jarwo sudah tua renta begitu." "Aku gak mau ikutan, Wo. Saranku urungkan niatmu itu. Belum lagi, para Montianak banyak berkeliaran di malam hari," ucap Somad bergidik ngeri. Di daerah ini disebut Montianak, dalam bahasa Indonesia dibaca mati anak atau lebih dikenal dengan kuntilanak. Jarwo mengibaskan tangan. "Aku lebih takut keluargaku mati kelaparan daripada harus bertemu Montianak." Tepat tengah malam, lelaki berumur setengah abad itu berjalan melewati jalan setapak sambil membawa 2 ember kosong yang dipanggul dengan sebilah kayu di bahu. Sedang tangan kanan memegang lampu minyak sebagai penerangan. Bahkan angin dingin yang berhembus menusuk sela-sela sendi tetap tak menyurutkan tekad Jarwo. Beberapa kali matanya awas ketika melewati rimbunan pepohonan tinggi, berharap tak bertemu Montianak malam itu. Hanya saja hal itu mustahil, mengingat aktivitas kuntilanak justru berlangsung ganas di malam hari. Sekelebat kain-kain putih lusuh tampak terbang berseliweran di antara pepohonan, disertai gema tawa yang cukup memekakan telinga. Jarwo tetap berjalan menuju menembus gelapnya malam. Setelah berjalan kurang lebih 1 kilometer, sampailah ia di sebuah lahan sawah. Di dekatnya tampak sebuah kolam sumber mata air yang cukup luas. Ya, sawah beserta kolam itu milik Mbah Darso. Jarak mata air Mbah Darso dan sawah milik Jarwo tidak begitu jauh, tak sampai 50 meter. Ia pun mulai mengisi wadah-wadah air dan membawanya menuju lahan miliknya. Setelah bolak-balik dan dirasa penyiraman tanaman miliknya sudah cukup, Jarwo memutuskan untuk beristirahat sebentar di durung milik Mbah Darso sebelum pulang ke rumah. Tanpa disadari, sepasang mata merah menyala tampak mengawasi di balik pepohonan pisang sedari tadi. Lambung khas Pulau Boyan yang berfungsi untuk simpan padi. Bangunan dengan atap limasan khas Jawa. Terdapat amben yang bisa digunakan sebagai tempat duduk. Biasanya atap bangunannya didesain 2 kali lipat lebih luas daripada balai-balai di bawahnya, agar bisa menampung padi sebanyak mungkin. Di keheningan malam, di bawah sinar rembulan yang berwarna sedikit kekuningan, tampak sesosok laki-laki tua duduk di atas kursi kayu depan rumahnya. Rumah kayu itu tidak begitu besar dan terletak cukup jauh dari pemukiman warga. Di sisi barat hingga timur terdapat ladang luas yang ditanami macam-macam,
seperti pohon pisang, singkong, ubi jalar, dan tanaman ladang lainnya. Sedang sisi selatan hanya lahan kosong yang ditumbuhi rumput ilalang yang cukup tinggi. Rambut gondrongnya yang memutih sedikit berkibas diterpa angin malam. Lelaki tua itu beberapa kali menghisap pelan rokok lintingannya di antara bibir keringnya. Mata keriputnya menerawang jauh menatap rumput-rumput ilalang yang bergoyang karena tertiup oleh angin. Lalu sebuah suara berbisik di telinganya. Badarso pun berdecih. "Dasar manusia rendah tak punya tata krama," desihnya lirih. Ia pun bangkit, membuang sisa rokok lintingannya dan memijakannya. Lalu tubuh yang sedikit membungkuk itu berjalan kembali memasuki rumah. Dan di sore keesokan harinya, "Bu, tolong bikinkan aku kopi," pinta Jarwo pada sang istri. "Iya Pak," jawab istri kemudian sambil melangkahkan kaki ke dapur. Jarwo yang baru saja pulang dari sawah kemudian duduk bersandar di amben ruang tengah dalam rumahnya, sambil mengibas-ngibaskan topi capil yang dipegang karena kegerahan. Tiba-tiba terdengar suara yang sangat keras menghantam atap rumah. Jarwo yang terkejut langsung melonjak keluar dari rumah. Ia pun mengecek sambil mengintip atas genteng jeraminya. Namun tak menemukan apapun, perasaannya mendadak berubah tidak enak. "Bu, kira-kira suara apa yang di atap tadi ya?" tanya Jarwo khawatir ketika istrinya mengantarkan kopi. Dahi istri berkerut heran. "Suara apa toh Pak?" "Loh, masa nggak dengar? Suaranya cukup keras loh di atas genteng tadi." "Tapi Bapak lihat nggak ada apa-apa." "Udahlah Pak, mungkin itu halusinasi Bapak karena kecapekan," ucap istrinya menenangkan Jarwo. Di malam harinya, Jarwo berkeringat dan resah dalam tidurnya. Ia bermimpi berada di sebuah lahan kuburan yang cukup luas. Tak ada siapapun di sana, hening dan mencekam. Tampak sebuah pohon beringin besar berdiri tegak di tengah-tengah. Tiba-tiba Jarwo melihat sosok hitam berdiri di depan pohon beringin tersebut. Awalnya, sosok itu hanya setinggi Jarwo. Namun ketika ia mulai berjalan ke arah Jarwo, sosok itu berubah menjadi besar dan semakin besar. Hingga cahaya rembulan mulai meneranginya. Kini makhluk hitam itu berubah hingga setinggi kurang lebih 5 meter. Badannya ditumbuhi rambut hitam dan kasar. Mata yang sebesar lepek berwarna merah menyala. Tangannya panjang hampir menyentuh tanah dengan kuku-kukunya yang tajam. Sedang keempat gigi taring panjangnya mencuat keluar berlawanan arah. Jarwo tak kuasa menahan rasa takut ketika menatap makhluk tersebut. Mulai berjalan mundur dengan tubuh bergetar. Makhluk itu menatap Jarwo sangat tajam. Terdengar suara menggeram dari dalam seolah ia sangat murka kepada Jarwo. Jarwo segera berbalik dan berlari sekencang-kencangnya menjauhi makhluk tersebut. Hanya saja, sejauh apapun Jarwo berlari, ia selalu kembali ke arah pohon beringin tersebut. Makhluk itu masih berdiri di sana dengan seringai mengerikan, seolah mengejek tingkah Jarwo. Hingga akhirnya Jarwo sudah tidak mampu lagi berlari. Tenaganya benar-benar terkuras habis. Lelahnya benar-benar nyata. Tanpa disadari, ternyata makhluk itu sudah berdiri tepat di hadapannya. Dengan mudah, makhluk itu mengangkat Jarwo dengan menarik kedua tangannya. Ternyata tangan Jarwo dimasukkan ke dalam mulutnya. Makhluk itu melahap kedua tangan Jarwo perlahan, seolah sedang mengunyah tulang muda ayam. Jarwo berteriak histeris. Entah sudah berapa banyak darah mengucur dari kedua tangannya yang mulai hancur secara perlahan-lahan. "Ampun, ampun, sakit, tolong ampuni aku." Potongan daging dan kulit tangan Jarwo berjatuhan di atas tanah. Makhluk itu tetap mengunyah Jarwo yang menjadi santapannya. Jarwo meringis, ia sudah tak dapat menahan rasa sakitnya lagi. Hingga akhirnya ia mendengar suara familiar di telinga. "Pak, Pak, bangun Pak, bangun." Sri mengguncang-guncang tubuh suaminya itu yang sedang mengigau. Tak beberapa lama Jarwo terbangun dengan peluh di sekujur tubuhnya. "Bapak nggak apa-apa?" tanya Sri yang khawatir. Jarwo menatap Sri dengan napas tersenggal. Saya mimpi buruk Bu." "Astaga Pak, istighfar Pak, istighfar." "Saya ambilin minum ya Pak, biar tenang," tawar istrinya. Jarwo mengangguk pelan-pelan.
Tak lama setelah Sri meninggalkannya ke dapur, Jarwo merasakan rasa tak nyaman di sekujur tubuhnya. Tubuhnya terasa panas, seolah-olah sedang direbus di atas perapian. Saking panasnya, Jarwo sampai melepas kaos putih lusuh dan melemparkan serampangan di atas tanah. Disusul dengan tangan yang tiba-tiba terasa sangat gatal. Awalnya hanya telapak tangan saja, lalu rasa gatal itu menjalar hingga ke ujung lengan. Jarwo pun mulai menggaruk-garuk kedua tangannya secara bergantian. "Bu, Bu," teriak Jarwo kemudian. Namun tak ada jawaban sama sekali. Seolah istrinya tidak mendengar suara Jarwo itu. Ibu, tolong aku Bu, kesini sebentar. Ini kenapa tangan jadi gatal begini ya?" keluhnya. Rasa gatal yang teramat itu hanya terasa di tangan saja, sedang tubuhnya tidak merasakan apapun kecuali panas. Saking gatalnya, tanpa sadar Jarwo menggaruki tangannya hingga berdarah-darah. Meski darah mulai mengucur, hal itu tidak meredakan rasa gatalnya sama sekali. Jarwo pun semakin kalap menggaruk-garuk. Tak terasa kulit dan daging terkelupas, sedikit demi sedikit menempel di kuku-kukunya. Jarwo bertingkah seperti orang yang sangat gila. Matanya menyalang melihat kuku-kuku sendiri sambil terus menggaruk-garuk. "Astaga Bapak!" Sri berteriak histeris. "Gatal Bu, gatal!" Sri mencegah tangan Jarwo yang terus-terusan menggaruk, namun tetap saja gagal. Sampai-sampai ia mendorong istrinya sendiri hingga terjatuh ke tanah. "Jangan digaruk lagi Pak, jangan, tolong!" pinta Sri setengah memohon, namun tidak digubris oleh suaminya. Tiba-tiba Jarwo merasa mual, seolah-olah sesuatu memberontak keluar dari perutnya. Dan seketika itu juga Jarwo muntah darah. Darahnya berwarna merah kehitaman. Sri yang kaget makin histeris. Tiba-tiba Jarwo terjatuh dan mengalami kejang-kejang. Matanya terbelalak hingga kornea mata hampir menghilang dan berubah menjadi warna putih seluruhnya. Sri pun segera bangun dan keluar meminta pertolongan. Ketika Sri kembali bersama warga, semua sudah menjadi terlambat. Jarwo ditemukan sudah tewas dalam keadaan mata terbelalak dan mulut menganga. Tangan Jarwo yang tadinya berdarah-darah berubah menjadi luka borok bernanah dan mengeluarkan bau tak sedap. Kedua tangannya hampir hancur karena luka-luka garukan yang sudah menganga. Sri yang histeris tak kuasa menahan diri hingga jatuh pingsan.